perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Javier. Saya berusia 25 tahun. Saat ini bekerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tepatnya di Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Mungkin itu perkenalan dari saya. Kerja di KKP, terutama di bidang kelautan. Apa sih bedanya dengan direktorat lain di bidang kelautan dan perikanan? Oke, memang betul Kementerian Kelautan dan Perikanan itu sebenarnya mempunyai direktorat jenderal dan badan. Itu ada berapa ya? Ada sekitar 7 atau 8 ya. Ada beberapa bagian, itu biasanya kita sebut dengan eselon 1. Eselon 1-nya apa? Direktur dirjennya apa? Badannya apa? Ada itjen, ada sekjen. Itu disebut dengan eselon 1. Untuk direktorat teknis itu terdiri dari ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dan Penguatan Daya Saing ya. Itu ada sekitar 5. Lalu ada badannya, BSDM, Pengembangan Riset Sumber Daya Manusia, Karantina, Badan Karantina, Itjen dan Sekjen, ada 9 kalau nggak salah eselon 1-nya. Yang membedakan antara direktorat ini adalah tentunya adalah tugasnya dan fungsinya di KKP. Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut itu tugasnya adalah melaksanakan pengelolaan ruang laut, artinya objeknya adalah laut, kelautan itu secara luas. Dan setahu saya, menurut saya pun Dirjen Perikanan fungsinya tentang perikanan tangkap, perikanan budidaya, ini berkaitan dengan dunia perikanan. Ada yang Direktorat Jenderal yang membidangi tentang pengawasan sumber daya, itu PSDKP itu mempunyai fungsi untuk mengawasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Masing-masing punya tugas sendiri. Yang saya tahu, di tempat saya bekerja, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut itu fokus di bidang kelautan terhadap ruang laut, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Itu 4 pilar pengelolaan yang saya tahu ya, terkait dengan sumber daya kelautan dan perikanan. Di dalamnya banyak sekali tugas dan fungsi. Ya, intinya adalah tugas fungsi ini adalah yang namanya instansi pemerintah adalah mengawal dan melaksanakan undang-undang atau peraturan yang telah dibuat ya. Artinya sebagai pemerintah, sebagai eksekutif ya, lembaga eksekutif pemerintahan, ya tugasnya adalah melaksanakan undang-undang yang dibuat oleh legislatif, itu dilaksanakan oleh eksekutif sebagai eksekutor, sebagai pembantu presiden. Tugas kementerian adalah melaksanakan atau menerapkan peraturan yang telah dibuat. Itu undang-undangnya banyak yang kita kawal atau yang kita eksekusi atau yang kita laksanakan. Itu ada Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang 31 tahun 2014 ya, Undang-Undang 31, ada Undang-Undang Pesisir, Undang-Undang 27 tahun 2027 itu terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ada Undang-Undang 32 tentang kelautan, dan bahkan terhadap undang-undang yang baru saja kita buat, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2020, UU
terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu semua yang berhubungan dengan kelautan dan perikanan adalah menjadi tugas dan fungsi Direktorat Teknis yang ada di KKP. Kerjanya bagaimana? Iya, memang di kementerian itu kita bagi berdasarkan sebenarnya 2 level ya. Kalau sekarang sudah 2 level karena ada simplifikasi eselonisasi ya dari presiden, sehingga sebenarnya sekarang ada 2 level, yaitu eselon 1 Direktorat Jenderal dan kalau di direktorat ya, kalau di badan itu nanti namanya bidang atau biro ya setahu saya, kalau di sekjen juga. Tapi kita bicara untuk Direktorat Jenderal, itu ada Direktorat Jenderal level 1-nya, level 2-nya ada Direktorat atau UPT. Nah, apa sih yang dimaksud dengan UPT di sini? UPT itu adalah unit pelaksana teknis. Unit pelaksana teknis artinya dia di bawah langsung oleh Direktorat Jenderal untuk melaksanakan kebijakan yang telah dibuat di Direktorat Jenderal untuk dilaksanakan di wilayah kerja di UPT tersebut, unit pelaksana teknis tersebut. Jadi yang melaksanakan, yang mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Direktorat Jenderal itu dieksekusi di UPT, karena UPT pasti posisinya ada di wilayah kerja bukan di pusat, bukan ada di pusat. Kalau di pusat itu namanya direktorat, kalau tidak salah direktorat itu level 2-nya itu juga sebagai pembantu Direktur Jenderal untuk melaksanakan kebijakan yang telah disusun. Yang posisinya direktorat itu ada di pusat, sementara UPT itu ada di wilayah kerja atau di lokasi seluruh Indonesia, di provinsi. Lalu terkait dengan jabatan, saat ini pemerintah sebenarnya sedang mentransformasi kejabatan menjadi jabatan fungsional. Bahkan di periode kedua Presiden Joko Widodo mengamanahkan jabatan struktural. Kalau bicara jabatan struktural artinya pejabat eselon 3, eselon 4 beralih menjadi transformasi menjadi jabatan fungsional. Begitu pula dengan PNS, ASN itu didorong untuk menduduki jabatan fungsional. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan jabatan fungsional? Jabatan fungsional itu adalah jabatan yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan kompetensi jabatan itu. Itu menurut saya sih seperti itu. Jadi seorang yang berada di posisi jabatan fungsional itu wajib melaksanakan kegiatan berdasarkan dengan kompetensi atau kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan jabatan fungsional itu. Jabatan fungsional itu ada banyak, contohnya peneliti, dosen, itu adalah jabatan fungsional yang fokus memiliki kompetensi tersendiri untuk melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya. Kalau di KKP, khususnya di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, itu memiliki jabatan fungsional namanya pengelola ekosistem laut dan pesisir. Itu langsung dibina oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Nama jabatan fungsional adalah pengelola ekosistem laut dan pesisir. Itu nama jabatannya. Itu kompetensi yang dibutuhkan sebenarnya paham ya, artinya mengerti tentang dasar-dasar pengelolaan kelautan dan perikanan, sumber daya pesisir dan sumber daya laut dan pesisir begitu ya. Kompetensinya artinya itu. Sebenarnya kalau saya rasa kompetensi itu didapat dari misalnya kita masuk CPNS ya, itu kan sudah
dibuktikan, disyaratkan harus memiliki minimal sarjana yang sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan oleh jabatan fungsional itu sendiri. Misalnya di jabatan pengelola ekosistem laut dan pesisir itu disyaratkan harus punya sarjana, artinya punya ijazah sarjana di jurusan yang sesuai, misalnya kelautan, perikanan, sarjana kelautan, perikanan, teknik lingkungan, teknik geodesi, geografi, dan teknik perencanaan wilayah kota. Dan biologi juga ada, itu berkaitan dengan tugas-tugas kompetensi itu mendukung tugas-tugas yang ada di jabatan fungsional itu. Jadi simpelnya karena jabatan fungsional ini harus punya kompetensi, maka sebelum untuk masuk ke jabatan fungsional itu harus memenuhi syarat itu tadi. Nah, itu jadi apa sih yang dilakukan jabatan pengelola ekosistem laut dan pesisir? Kebetulan saya adalah pengelola ekosistem laut dan pesisir, ahli pertama. Jadi ada jenjangnya, jadi ada ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Ahli pertama itu fokus di bidang pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi apa? Pengumpulan data dan informasi yang ada berkaitan dengan sumber daya laut dan pesisir. Itu yang nanti data dan informasi itu akan digunakan sampai akhirnya bisa merumuskan kebijakan. Itu ada jenjang-jenjang di jabatan fungsional itu sendiri. Jadi sebenarnya kompetensinya nggak sulit ya, asal sudah memiliki ijazah sarjana sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan, itu sudah dianggap berkompeten untuk menduduki jabatan fungsional itu sendiri untuk jalur masuk melalui CPNS ya. Tapi kalau misalnya untuk dari PNS yang non fungsional, untuk bisa masuk ke pengelola ekosistem ini harus melewati in-passing, harus melewati uji kompetensi. Tapi kalau sudah mau CPNS itu bisa hanya dengan sarjana itu ikut tes kemampuan bidang ya. Ketika sudah lulus itu dianggap sudah memiliki kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional itu. Lalu kompetensi basic yang penting dipunya ketika di bidang kelautan dan KKP itu sebenarnya karena fungsi organisasi kita adalah melaksanakan peraturan yang telah dibuat atau undang-undang yang telah dibuat atau peraturan di bawahnya. Karena kita tugasnya adalah itu, jadi kita harus pertama, kalau menurut saya ya, memahami peraturan perundang-undangan yang telah dibuat yang berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi ya. Itu sih yang nomor satu yang saya rasa sangat penting untuk diketahui dulu adalah memahami regulasinya. Seperti apa yang harus dilaksanakan, peraturan seperti apa, mekanismenya seperti apa, batasan-batasannya seperti apa, itu sudah ada peraturan. Itulah yang diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari. Lalu yang kedua, menurut saya kompetensi yang dibutuhkan ya untuk bekerja di bidang kelautan, perikanan, khususnya di KKP, itu adalah memahami dasar-dasar terkait dengan bidang kelautan dan perikanan itu sendiri. Artinya teori-teori itu yang dipelajari selama masa kuliah itu sangat berguna sekali. Alhamdulillahnya saya bisa bekerja di bidang yang sesuai dengan jurusan yang saya pelajari waktu kuliah. Jadi ilmu-ilmu itu muncul lagi di bidang pekerjaan. Seperti misalnya saya waktu kuliah belajar tentang ekosistem pesisir. Nah, di KKP saat ini saya muncul lagi bagaimana cara monitoring terumbu karang, bagaimana cara menanam mangrove, memonitoring mangrove, bagaimana terkait dengan pemanfaatan sumber daya kelautan
itu sangat berhubungan sekali dengan yang saya pelajari di waktu kuliah. Artinya teori-teori itu sangat dibutuhkan. Bahkan meskipun teori-teori tersebut memang mempunyai kemampuan teknis untuk mengolah data dan informasi, karena tugas kita adalah mengumpulkan data dan informasi, otomatis metode pengumpulan itu kita harus tahu ya, sebelumnya harus tahu. Meskipun itu sudah ada pedoman, biasanya kita ketika melaksanakan kegiatan itu kita sudah pasti punya pedoman dan petunjuk teknis untuk melaksanakan kegiatan atau aktivitas yang akan dilakukan tersebut. Tapi dasar-dasar teori-teori itu juga sangat dibutuhkan untuk mempermudah kita dalam memahami pedoman dan petunjuk teknis yang telah diberikan untuk melaksanakan kegiatan yang akan kita lakukan tersebut. Gitu. Jadi kemampuan teknisnya, kompetensi yang harus dimiliki kedua menurut saya adalah tentang dasar teori dan ilmu wawasan yang berhubungan dengan bidang pengolahan kelautan, sumber daya pesisir dan laut ya, khususnya untuk bekerja di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Yang ketiga ini sudah ketiga artinya kompetensi yang bisa jadi dimiliki, yang bisa jadi dibutuhkan, bisa jadi sangat mendukung, bisa jadi sangat membantu kita dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yaitu adalah menguasai kemampuan teknis pengolahan data. Artinya setelah tahu teori-teori dasar yang kita pelajari melalui buku, literatur, referensi lainnya, kita harus juga mempunyai kemampuan untuk memproses data dan informasi, baik itu data spasial, data non spasial, ataupun data lainnya. Jadi kemampuan dalam mengolah atau memproses data itu sangat penting untuk dimiliki oleh ASN yang khususnya yang bekerja di bidang kelautan dan perikanan. Contohnya saja di saya banyak sekali data-data yang kita kumpulkan. Kalau kita tidak mengerti atau tidak mampu mengolah dan memproses data tersebut, kita akan kesulitan untuk mencapai output yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kemampuan memproses data, mengolah data, baik data itu seperti yang saya sebutkan tadi, ada data spasial, data non spasial tersebut sangat membantu sekali dalam mencapai output pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin kompetensinya seperti itu. Kerja di Kementerian Kelautan dan Perikanan sebenarnya memiliki tantangan tersendiri ya, artinya karena tugas tentunya cukup berat, cukup luas, yaitu berhubungan dengan pesisir sampai ke laut. Itu menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan ya. Jadi sangat banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan di KKP, khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Itu sangat luas sekali sehingga jarang jenuh gitu. Artinya jarang jenuh, jarang mengerjakan hal-hal itu saja ya. Jadi sehari-hari hari ini kita bisa berhubungan dengan ekosistem A, hari ini kita bisa berhubungan dengan ekosistem B, hari ini kita bisa berhubungan dengan perencanaan, besok bisa berhubungan dengan pemanfaatan. Artinya sangat beragam sekali kegiatan yang bisa dilakukan di tempat kerja saya khususnya ya. Jadi jarang sekali jenuh, jarang sekali menghadapi suatu masalah yang itu saja, sangat kompleksitas. Kita juga sering langsung ke lapangan menghadapi tantangan-tantangan langsung di lokasi lapangan ya, di pesisir, di laut. Itu sangat bermanfaat sekali, sangat berguna sekali, mendapatkan pengalaman yang banyak dalam melaksanakan pekerjaan yang sehari-hari dilakukan tidak hanya di kantor,
tidak hanya di kantor karena harus mengumpulkan data itu tadi, kita harus terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi, untuk melaksanakan kebijakan, untuk melaksanakan program yang ada di pesisir dan pulau-pulau kecil atau di laut sekaligus, atau di laut sekalipun seperti itu. Jadi jarang sekali jenuh terhadap suatu pekerjaan. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Artinya bagi teman-teman sekalian yang memang memiliki keinginan dan kemampuan di bidang kelautan perikanan, sangat baik artinya untuk bergabung di KKP, di Dirjen Pengelolaan Laut itu, atau pemerintah khususnya, itu sangat akan mendapatkan pengalaman yang luar biasa, karena tugas dan fungsi yang sangat fundamental bagi kemajuan Indonesia, kemajuan bangsa seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirnya selesai juga sesi ini. Aku mau ngucapin terima kasih buat Kak Jaf, narasumber kita di sesi ini, karena udah berbagi pengalamannya terkait dunia kerja di bidang kelautan, terutama di KKP sendiri. Ini tentunya bakal bermanfaat banget buat teman-teman kita yang pengen masuk di KKP sendiri ataupun mencoba CPNS di tahun ini. Dan aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nyempetin waktu buat nyimak video ini, sharing-sharing sesi ini, dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. See you di episode selanjutnya.